yang menyisihkan waktu mendampingi saya. Kemudian Direktur MBS Nurul Amin beserta seluruh ustadz-ustadzah yang kami banggakan, kami syukuri, para santriwan santriwati MBS Nurul Amin. Yang paling amat mereka bersyukur pada Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa silaturahmi mengunjungi pesantren MBS Nurul, ketemu dengan para santri yang insya Allah soleh dan solehah. Ya, karena waktu terbatas, anak-anakku, saya panggil anak-anak saya ya, karena anak-anak saya seusia kalian. Yang pertama anak saya lulus MBS Prambanan, terus melanjutkan kuliah Fakultas Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan, Jogja. Sebenarnya keterima di Turki, tapi karena Delta Covid tidak saya izinkan berangkat ke Turki. Akhirnya ngambil psikologi UAD. Yang nomor 2, lulusan MBS juga, ketua IPM MBS Prambanan, ketua IPM waktu itu, perempuan, namanya Nazura Datayuni, sekarang kuliah di Sastra Arab Universitas Gadjah Mada. Terus anak nomor 3, Hasbi Shihan Nadari, alumni dari MBS Al Mujahidin Gunung Kidul, lanjut ke pesantren Sains Muhammadiyah, punya pesantren khusus sains, namanya SMA Trend Sains, itu di Sragen, pesantren khusus sains. Pak, anak saya nomor 3 alumni dari Trend Sains itu, sekarang kuliah di Fisika Universitas Negeri 11. Nah, 3 anak saya ini dari istri muda saya. Terus istri tua saya melahirkan 1 anak, namanya No'man Fayat Azami Jamal, sekarang kelas 6 SD, selisih 8 tahun dengan kakaknya. Itu dari istri tua, punya anak 1, tapi saat ini saya sudah tidak punya istri muda lagi, karena istri muda saya sudah jadi tua. Istri saya berapa? 1. Saya tidak menyebut istri pertama dan istri kedua. Saya punya istri muda. Karena meskipun hampir 7 tahun kami tidak dikaruniai keturunan, terus berangkat haji berdua, pulang salah satu doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebelum saya kembali ke Manado, waktu itu saya kepala dinas psikologi Polda. Jadi adik-adik saya pernah jadi militer selama 5 tahun, jadi tentara. Kemudian polisi berdiri sendiri, saya jadi perwira polisi sampai menjadi perwira menengah. Jadi saya pernah punya pengalaman jadi TNI, saya pernah punya pengalaman jadi polisi. Karena waktu itu kan polisi bergabung dengan TNI. Terus saya berkarir, saya punya anak dari istri muda itu, lahir 3 itu, pangkat saya mayor. Pangkat saya mayor, baru dikasih keturunan oleh Allah. Terus istri tua saya 8 tahun setelah melahirkan anak ketiga, istri tua melahirkan anak keempat. Ya, jadi istri muda itu maksudnya ketika melahirkan 3 anak, Mafaza Nazura Hasbi itu usianya belum 40 tahun, maka masih muda. Itulah dinamakan istri. 8 tahun kemudian melahirkan anak keempat, itu istri tua, karena melahirkan anak keempat usia sudah lebih dari 40 tahun, namanya istri. Kalau kita pertanyaan, istri saya 1 atau 2? 1. Itu sudah tidak ada fitnah di antara kita ya. Adik-adik, saya senang sekali melihat adik-adik ini pesantren, santri-santrinya bersih, rapi, dan pesantren Muhammadiyah harus begitu. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan 2 kali pergi ke Tanah Suci, pergi haji pertama dan sekolah lebih dari 3 tahun ke Tanah Suci itu, usia beliau berangkat 14 tahun. Siapa yang usia 14 tahun? Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ke Tanah Suci beberapa tahun itu berangkat baru usia 14 tahun. Sekarang anak 14 tahun bisa apa? Main HP kan? Gitu. Ahmad Dahlan sudah gelisah,
melihat bangsanya terjajah, orang malu menjadi muslim, gitu. Kita diperbodoh penjajah, para ningrat malu jadi orang Islam, masjid-masjid kotor kumuh, banyak yang sakit. Ahmad Dahlan sudah kritis, tidak ingin umat Islam seperti itu. Akhirnya beliau belajar ke Tanah Suci, pulang, sudah punya ide pembaruan, berangkat lagi ke Tanah Suci yang kedua kali. Yang kedua kali ini dibiayai oleh Sultan Hamengkubuwono VII. Salah satu permintaan Sultan, Ahmad Dahlan harus mempelajari kristologi, karena mulai kristenisasi di Kesultanan Jogja waktu itu harus dihadapi. Dan Ahmad Dahlan disiapkan Sultan untuk menghadapi kristenisasi. Begitu Haji kedua pulang, beliau merumuskan tujuan Muhammadiyah yang berbahasa rumasan tujuan Muhammadiyah itu ditulis pertama 1912. Tujuan yang kedua dalam bahasa Indonesia, sudah dalam bahasa Melayu 1914. Itu beliau menuliskan begini, adik-adik, memajukan dan menggembirakan dan memajukan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland. Perhatikan itu. Beliau ke Tanah Suci, Mekah waktu itu belum sehebat sekarang, belum ada gedung pencakar langit. Masjid Mekah Al-Mukarramah itu masih kumuh, ya, masih ketinggalan zaman Arab Saudi itu, ya, masih kumuh, masih belum maju. Tapi beliau pulang ke Indonesia menyimpulkan setelah belajar Quran, Sunnah dan kitab-kitab, beliau meyakini kalau Islam itu dipraktekkan, dipahami, dipraktekkan, maka akan membuat umat Islam maju dan bahagia hidupnya dengan mengamalkan agama Islam di Hindia Nederland. Indonesia masih dinamakan Hindia Nederland karena NKRI belum ada. Karena Muhammadiyah lahir terlebih dahulu sebelum NKRI. Ingat itu, memajukan dan menggembirakan, atau menggembirakan dan memajukan pengajaran itu metodologi, teknik, cara harus maju, dan pelajaran itu materinya. Ya, maka ciri pendidikan Muhammadiyah itu harus membuat santrinya maju, kemudian santrinya bahagia. Waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan memakai kata bahagia, tapi menggembirakan. Menggembira atau gembira itu adalah ekspresi dari bahagia. Ada orang bahagia tapi tidak diekspresikan. Tapi Ahmad Dahlan, kiai kita itu menginginkan Islam itu bisa dirasakan, dipraktekkan dan dirasakan. Maka yang disebut adalah menggembirakan, bukan membahagiakan. Karena gembira itu ekspresi dari bahagia dan bisa dirasakan orang lain. Jangan bahagia hanya untuk diri sendiri. Itu ciri orang Muhammadiyah. Ciri Muslim itu pikirannya maju, terbuka, dan membuat hidupnya bahagia dan membuat orang lain bahagia. Maka puncak ayat dakwah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Kita dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar biar kita bahagia, biar kita gembira. Nah, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyi Walidah Dahlan membuat sekolah pertama kali dinamakan apa? Aisyah Bustanul Atfal. Bahasa Indonesianya Taman Kanak-kanak Aisyah. Beliau tidak menyebut TK itu sekolah, taman kanak-kanak, tapi taman kanak-kanak. Kedua, Ki Hajar Dewantara yang bapak pendidikan itu temannya Ki Haji Ahmad Dahlan dan terpengaruh pemikiran pendidikan oleh Ahmad Dahlan. Itu ketika mendirikan sekolah namanya apa? Bapak pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara itu mendirikan sekolah namanya apa? Taman Siswa. Ada dengar Taman Siswa? Ya. Ki Hajar Dewantara itu membuat sekolah namanya semua taman. Perguruan tinggi juga taman, TK-nya taman. Terus di sini ada TPA. Ada TPA di sini. Di Alabiu ini ada. TPA itu hasil karya Kiai Haji As'ad Humam.
ulama Muhammadiyah Kota Gede bersama AMM Angkatan Muda Muhammadiyah itu bahagia sekali. Ahmad Dahlan usaha kayak gitu sudah di Mekah belajar. Saya mana tadi? Ki Hajar Dewantara itu bapak pendidikan nasional yang kemudian tanggal lahirnya itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo, anak-anak santri harus kenal itu. Hari Pendidikan Nasional tanggal berapa? Siapa yang bisa? Tanggal berapa? 2 Mei. Alhamdulillah. Jadi memang perempuan lebih cerdas ya. Gitu. Itu beliau membuat sekolah namanya Taman Siswa, Taman Indria, Taman Madya, semua taman, tidak ada yang sekolah. Terus Kiai Haji Asad Umar, penemu metode Iqra pertama kali, ya, itu Kiai Muhammadiyah. Terus Iqra itu berkembang didukung BKP MRI. Nah, saking berkembang pusat butuh wadah, butuh tempat yang kemudian dinamakan TPA, tempat pembuangan akhir. Apa singkatannya Pak? Taman Pendidikan Al-Quran, taman lagi. Saya ketika membaca sejarah ini bingung, kenapa sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali namanya taman? Kenapa sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Dewantara namanya taman? Kemudian tempat pendidikan Al-Quran bukan dinamakan sekolah Quran, tetapi Taman Pendidikan Al-Quran. Itulah filosofi pendidikan yang paling esensial. Tempat pendidikan itu harus menjadi tempat yang membahagiakan. Adik-adik kalau bayangkan taman seperti apa? Taman. Apa itu? Tempat yang indah. Terus apa lagi? Menyenangkan. Kita pengen berlama-lama di situ. Terus apa lagi? Stres hilang, gitu. Utang lupa. Apa lagi? Yang indah-indah. Ya. Itulah esensi dari sebuah sekolah madrasah. Maka pesantren-pesantren Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah harus menjadi tempat yang membahagiakan, belajar dengan bahagia. Disiplin yang dirancang pun disiplin yang kemudian membangun kesadaran, gitu, yang akhirnya dia memahami bahwa menjalani pelajaran pesantren, sholat itu harus dilakukan dengan bahagia, tidak stres. Disiplin amal memang melahirkan kita stres, harus bangun jam 3, harus masuk jam 7, stres kan? Tapi begitu lama-lama dilakukan, kita lama-lama bahagia karena menyadari pentingnya disiplin. Maka saya mengajak adik-adik, pesantren ini harus jaga kebersihannya, karena salah satu esensi dari madrasah, dari pesantren, dari sekolah adalah taman, harus menjadi tempat yang menyenangkan. Nanti diperbanyak taman-tamannya. Kalau belajar pas tidak hujan tidak harus di kelas, tapi duduk-duduk di taman. Sekali-sekali sekolah kita di dalam kelas, karena sekolah bukan tidak harus di kelas. Maka Ayah Edi menulis sekolah berasal dari bahasa Prancis, artinya taman. Alhamdulillah tadi taman sudah ada, nanti insya Allah sebelah-sebelah ini buat taman. Jadi setiap orang lewat akan lihat pesantren kita, tamannya indah, orangnya indah, ustadznya indah, penampilannya indah. Maka Allah itu indah dan suka indah. Bahasa Arabnya apa? Innallahal jamil yuhibbul. Maka ayah saya ngasih nama saya Jamaluddin. Ketika di pendidikan militer, Jamaluddin itu ya toh, singkatan dari jaga malam udara dingin. Itu plesetan di waktu saya pendidikan militer kan kena kewajiban jaga pos. Ya, gitu. Nah, adik-adik udah ditelepon, ditunggu di PDN. Nah, untuk menutup, adik-adikku, anak-anakku, terus semangat belajar. Saya alumni Sanawiyah, saya alumni Aliyah, tapi bisa ke UGM, bisa jadi tentara,
bisa jadi polisi. Anak-anakku semua nanti harus ada yang ahli agama, menjadi ulama seperti Ustadz Adi Hidayat, gitu? Seperti Ustadz Fatur Rahman Kamal. Ulama-ulama yang hebat harus ada dari sekolah ini. Tapi juga harus ada yang jadi dokter. Siapa yang mau jadi dokter angkat tangan? Kita doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau jadi jenderal angkat tangan? Nah, jenderal perempuan, amin. Siapa yang ingin jadi ulama, ayo, pengusaha? Amin. Siapa yang ingin jadi polisi? Malu-malu. Siapa yang ingin jadi ustadz-ustadzah? Jadi apapun adik-adikku, anak-anakku adalah kader Muhammadiyah. Jadi apapun Anda harus berdakwah. Jadi jenderal juga harus berdakwah seperti Jenderal Sudirman. Jadi apapun harus menjadi dai, profesi apapun. Itu ya. Sebagai penutup, adik-adikku, oleh PP Muhammadiyah saya diamanai sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Tak sekarang LPCR ketambahan pembinaan masjid. Maka LPCR kemudian mengadakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Kalau di Indonesia ada Akademi Dangdut Indonesia. Tapi kita mengadakan Akademi Marbot. Marbot itu bukan lagi yang ngurusi sekedar WC ke tempat-tempat. Marbot itu tim manajemen masjid. Masjid-masjid Muhammadiyah yang besar ada direktur masjid. Masjid yang menengah manajer masjid. Marbot itu profesi. Seperti amil di lazim itu profesi yang harus dijaga menjadi terhormat. Anak-anak muda harus bangga jadi marbot Masjid Muhammadiyah. Maka kita mengadakan Akademi Marbot Masjid. Nah, saya datang ke sini salah satunya adalah ingin lihat PCM Alabio. Pengen lihat pesantren ini. Alabio kita harapkan tahun depan ikut cabang ranting dan masjid award, lomba cabang ranting tingkat nasional. Kita doakan ya. Amin. Maka nanti akan pertemuan setelah ini agar persiapan untuk ikut award cabang ranting unggul tingkat nasional dan masjid, termasuk masjid Alaminnya Nurul Amin itu akan kita jadikan masjid percontohan untuk PCM Alabio. Nanti ikut lomba seperti Masjid Al-Jihad di Banjarmasin 04. Sekarang teman-teman, anak-anakku, saya dan tim lagi ingin menggerakkan masjid menjadi masjid makmur memakmurkan. Dari masjid bangkit anak-anak muda yang hebat. Seperti sahabat Rasulullah, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 di antara 10 orang itu sahabat itu mereka usianya di bawah 20 tahun. 10 orang yang dijamin masuk surga siapa? Ya, nggak usah disebut lah. 10 di antara 10 itu 6 orang usianya di bawah 20. Seperti anak-anakku semua. Jangan nunggu jadi orang baik setelah tua. Mumpung remaja, jadi orang baik, biar termasuk golongan yang mengikuti 6 anak muda di bawah 20 tahun dijamin masuk surga tanpa kita tahu. Seperti itu. Kemudian masjid yang ketiga akan kita gerakkan menjadi masjid yang memberi solusi. Nah, sekarang penutupnya, adik-adik anakku akan saya ajari zel-zel masjid. Biar nanti adik-adikku, anak-anakku pergi kemanapun ingat 3 hal ini. Kalau saya sebut masjid, jawabannya pertama adalah makmur memakmurkan. Bisa? Makmur sholat jamaahnya, pengajiannya, kegiatannya, zakat infak sedekahnya, agar mampu memakmurkan jamaahnya dan masyarakatnya. Nah, saya. Jadi masjid, nanti gerakan tangannya makmur memakmurkan. Masjid makmur memakmurkan. Maka dimanapun anak-anakku tinggal harus sholat jamaah di masjid. Makmur memakmurkan. Yang kedua, masjid dan yang kedua beda. Yang pertama makmur memakmurkan, yang kedua masjid, dari masjid kita bangkit. Oke?
hatinya diisi nilai-nilai masjid, terus Anda bangkit jadi orang-orang hebat, ada yang jenderal, dokter, tetapi selalu hatinya terkait dengan masjid, agar jadi pemuda yang dinaungi oleh Allah nanti ketika hari kiamat. Dari masjid kita bangkit. Yuk kita praktekkan. Yang kedua ya, dari masjid kita bangkit. Siap? Ya, masjid, dari masjid kita bangkit. Oke. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Apapun masalahnya itu tanda tanya kan? Masalah kan tanda tanya kan? Nah begini, apapun masalahnya, masjid solusinya. Kalau punya masalah jangan lari ke pasar, jangan lari ke jalan, tapi ambil air wudhu, sholat di masjid, sholat sunnah dan sebagainya. Mohon pada Allah agar dibantu menyelesaikan masalah. Kalau ada masyarakat punya masalah, kita bantu dari masjid. Maka yang ketiga adalah masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Siap? Ya, yuk yang ketiga, masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Sudah apa? Yang pertama, makmur, memakmurkan. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, apapun masalahnya, masjid solusinya. Kita ulang cepat ya. Persiapan. Pertama, ayo. Masjid, makmur, memakmurkan. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Terima kasih, mohon maaf mudah-mudahan ada di bahagia di tempat ini, agar Anda nanti jadi orang-orang yang dibanggakan oleh orang tuamu, kelahiranmu, keberadaanmu disyukuri oleh orang tuamu. Jangan sampai orang tuamu kecewa punya anak kamu. Sepakat? Mohon maaf, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.